Lu tahu nggak, ada satu orang yang bisa ngalahin kerajaan paling kuat di dunia. Tapi pas semua orang mau kasih dia tahta, dia malah bilang, enggak, cukup segini. Namanya George Washington, jenderal pemberontak yang nyiptain bangsa baru, terus mundur di puncak kekuasaan. Bukan karena lemah, tapi karena tahu, kalau kekuasaan nggak dikendalikan, dia bakal ngendaliin segalanya. Sebelum itu makasih banyak buat yang udah donasi. Bang George Washington. Yang sekarang aku lagi bahas requestan dia. Yang mau request kayak dia, bisa ke bio aku ya. Bang, kenapa aku lihat konten kamu mudah dimengerti nggak? Kayak sekolah aku susah mengerti belajar. Mungkin karena aku jelasinnya pakai cara yang gampang dimasukin otak kali ya. Semangat bang, aku suka konten kamu. Siap kak, aku selalu semangat, makasih banyak. Makasih banyak buat yang udah dukung aku. Yang mau dukung aku bisa ke bio aku aja ya. Washington lahir tahun 1732 di Virginia, salah satu koloni Inggris di Amerika Utara. Dia bukan bangsawan, bukan anak pejabat, cuman anak petani yang tumbuh di dunia di mana status sosial ditentuin dari nama, keluarga, dan tanah. Tapi dari kecil, Washington udah beda ambisius, perfeksionis, dan gila disiplin. Dia belajar ukur tanah, bukan di sekolah elit, tapi lewat pengalaman di lapangan. Dari kerja lapangan itu dia ngerti satu hal penting, dunia nggak adil. Tapi kalau lu kerja keras dan tahan banting, lu bisa naikin derajat lu sendiri. Tahun 1754, Washington gabung militer kolonial. Inggris waktu pecah perang lawan Prancis dan suku-suku asli. Amerika yang dikenal sebagai French and Indian War. Di sana, dia ngalamin sendiri gimana Inggris nganggap orang Amerika cuma prajurit kelas 2. Dia belajar perang, strategi, dan yang paling penting, belajar kebencian yang nanti bakal jadi api revolusi. Setelah perang, koloni Amerika makin muak. Inggris terus nindas lewat pajak, aturan, dan perlakuan seolah mereka budak kerajaan. Sampai akhirnya, tahun 1775, pecah revolusi Amerika. Kongres Kontinental nunjuk George Washington jadi panglima tertinggi pasukan koloni. Pasukannya compang-camping, nggak punya senjata cukup, nggak punya uang, bahkan sepatunya pun bolong. Tapi Washington bukan tipe orang yang nyerah karena keadaan. Dia sadar, nggak bisa menang lewat kekuatan. Satu-satunya cara adalah bertahan lebih lama dari musuh dan bikin Inggris capek sendiri. Dia pakai strategi perang gerilya, nyerang malam-malam, mundur sebelum dikepung, dan terus jaga moral pasukannya. Musim dingin di Valley Forge 1777. Jadi titik balik, ribuan tentaranya mati kelaparan dan kedinginan, tapi Washington tetap di sana. Dia makan apa yang mereka makan, tidur di tanah kayak mereka. Dia bukan pemimpin yang cuman ngasih perintah, dia pemimpin yang berdiri di tengah badai. Dan akhirnya, di Yorktown 1781, kerja kerasnya bayar lunas. Dengan bantuan armada Prancis, Washington berhasil ngepung pasukan Inggris pimpinan Lord Cornwallis. Inggris menyerah. Dunia kaget. Kekaisaran paling kuat di bumi dipermalukan. Sama koloni kecil yang bahkan belum punya negara. Setelah perang selesai, semua orang